warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan berbagi atau memberikan tutorial bagaimana cara merakit komputer ya, komputer sederhana dengan budget minim. Nah teman-teman, untuk bahan-bahan yang dibutuhkan atau alat-alat ya, nah ini saya menggunakan alat-alat bekas semua ya. Kita beli bekas, nggak baru, tapi masih berfungsi dengan baik, masih berfungsi dengan normal. Nah, untuk bahan-bahan yang pertama teman-teman, yang saya butuhkan atau kita butuhkan itu mainboard ya. Ini mainboard komputer dengan tipe LGA 1155 atau biasa disebutnya H61. Nah, mainboard ini dia bisa support prosesor Core i3, Core i5 dan Core i7 dengan generasi kedua dan ketiga. Nah, di sini dia memiliki dua slot RAM. Nah, di sini ada slot PGA PCI Express ya teman-teman. Jika teman-teman memiliki PGA card. Nah, sekarang kita akan merakit komputer sederhana ya teman-teman dengan budget minim. Nah, lalu ini prosesor teman-teman. Prosesor yang dipakai dengan saya itu seri Pentium ya, Intel Pentium G2030, karena saya memiliki prosesornya hanya Pentium G2030. Jika teman-teman memiliki prosesor yang lainnya, Core i3 atau Core i7 bisa dipasang, tapi dengan catatan harus generasi kedua dan generasi ketiga, karena mainboard ini hanya support di generasi kedua dan ketiga. Nah, di sini saya memiliki dua slot RAM dengan kapasitas 2 GB ya teman-teman. 2 GB, satu keping ini 2 GB DDR3 teman-teman. Nah, ini saya memiliki dua keping, jadi total 2 kali 2 GB itu jadi 4 GB teman-teman untuk RAM-nya ya. Nah, di sini ada hard disk. Saya memakai hard disk dengan kapasitas 500 GB ya teman-teman, 500 GB. Nah, ini sudah cukup lah kalau kita pakai untuk ketik ya. Oke. Nah, lalu ada fan prosesor yang support dengan seri mainboardnya teman-teman ya. Ini fan prosesor. Terus ada tambahan alat lagi, yaitu DVD eksternal, DVD ya teman-teman. Nah, ini hanya opsional, bisa dipakai atau tidak. Oke, lanjut. Nah, ada power supply ya terutama ya untuk kelistrikannya. Nah, ini saya memakai power supply standar. Teman-teman ya bisa beli secara online ya, banyak yang jual kok temannya. Nah, ini support 24 pin, 4 pin, IDE dan SATA power ya teman-teman. Nah, untuk 6 pinnya atau 8 pinnya itu tidak ada ya teman-teman, karena saya di sini tujuannya merakit komputer secara sederhana. Oke. Lalu ya kabel SATA. Ini kabel SATA teman-teman untuk menghubungkan antara hard disk ke mainboard ya, sama DVD ini nanti. Oke. Lalu ada pasta prosesor untuk sebagai pendingin dari prosesor. Nah, ini backlightnya ya. Biasa kita kalau beli mainboard itu pasti selalu akan mendapatkan backlightnya. Backlight untuk menutupi ini dalam casing. Nah, ini teman-teman, casing saya memakai casing standar. Nah, ini saya juga beli bekas ya potongannya teman-teman. Oke, nanti kita lanjut, kita mulai perakitannya. Ya teman-teman, kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai perakitan ya. Nah, pertama-tama kita rakit dulu di luar ya sebelum masuk ke casing. Ini kita pasang prosesornya teman-teman. Nah, ini kita buka kuncen prosesornya. Nah teman-teman, di sini ada coakan ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan, kita paskan untuk memasang di sininya. Nah, di mainboardnya sendiri juga ada ya teman-teman. Jadi teman-teman harus dipaskan, atau mungkin patokannya teman-teman di sini ada segitiga. Ada segitiga. Di sini juga dia ada segitiga ya. Maksudnya ada contohnya. Jadi kita harus pasang sesuai dengan arahnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini segitiga ya. Ini kita pasang. Nah, ini sudah pas teman-teman. Jadi teman-teman jangan dipaksa ya, karena kalau dipaksa nanti pin-pinnya itu dari mainboard ini akan bengkok dia. Oke, kita tutup dulu. Nah, oke. Nah, ini sudah terpasang prosesornya. Sekarang kita pasang fan prosesornya ya, kipas ya. Nah, sebelum kita pasang dulu, kita kasih pastanya dulu teman-teman, pendinginnya dulu ya hitungannya. Jadi kita kasih pasta prosesornya dulu di atas prosesornya. Nah, ya.
kita pasang kastanya. Nah, untuk soket powernya ya, ini kita perhatikan, ini 4 pin soketnya itu. Nah, itu adanya di sini teman-teman. Nih CPU fan ya, CPU fan. Oke, kita pasang dulu. Nah, untuk kaki-kakinya ini kita harus paskan dengan lubangnya, lubang-lubang yang ada ya. Oke, kita pasang. Nah, ini biar kabelnya agak pendek, contoh kita pasang dulu. Nah, kita paskan sampai benar-benar terkunci ya, sampai benar-benar pas. Ini rentan patah teman-teman, harus hati-hati ya. Nah, ini sangat rentan patah. Oke, ini sudah terpasang kencang. Nah, lalu kita ini untuk setrumnya ya, powernya ya, ini ada di fan CPU fan, ada keterangannya, kita pasang. Nah, ini sudah teman-teman. Nah, lalu kita pasang RAM-nya. RAM ini ada slot RAM, dia ada jalurnya ya, ada panjang ada pendek. Nah, di RAM sendiri pun ada panjang ada pendek, jadi kita pasang sesuai dengan panjang pendeknya ini ya. Oke, contohnya ini kita pasang di slot pertama. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita tekan sampai tek, nah bunyi. Nah, RAM keduanya juga sama kayak tadi, kita pasang di sebelahnya. Nah, ini jadi totalnya 4 GB ya teman-teman untuk RAM-nya. Oke, nah ini sudah selesai di pemasangan di mainboardnya. Nanti kita tinggal masang ke casingnya. Oke teman-teman, lanjut kita pasang DPD dulu ya. Nah, DPD itu dia ada di masih depan teman-teman, dia biasa slotnya ya. Oke, kita masukkannya itu dari depan, kita masukkan, kita paskan. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini ada lubang baut untuk bautnya dia ya. Oke, nah ini untuk bautnya itu sama seperti baut mainboard ya dia. Oke, pasang. Sembutnya. Nah. Oke, kita pasang satu dulu, satu lagi biar nggak lari. Nah, di sini. Oke teman-teman ya, udah cukup ya. Ini lanjut kita ke pemasangan power supply. Nah teman-teman, biasanya kalau power supply itu logonya ini dia menghadap ke depan ya, keluar sini ya, bukan ke belakang sini. Oke, contohnya ini kita masukkan. Nah, ini kita paskan, lalu kita masuk. Nah, di sini anggap sudah pas. Nah, di sini ada lubang ya, lubang untuk tulisan bautnya ya. Nah teman-teman, ini ada lubang untuk baut 1 2 3 4. Nah, ini kita bautnya itu seperti besar ya, rada besar ya buat casing ya. Oke, bautnya kalau kita masukkan dulu 2 biar dia tidak jatuh. Lalu kita kunci. Nah, teman-teman. Terus ya, dia ada 4 teman-teman bautnya. Ini bautnya pada karet teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah terpasang untuk power supply-nya. Ini ya teman-teman, power supply-nya. Oke, nanti kita tinggal pasang mainboardnya. Oke teman-teman ya, lanjut. Nah, ini kita pasang backlightnya dulu teman-teman ya. Sebelum masuk ke mainboardnya ke dalam casing, kita pasang backlightnya. Nah, dia ada di bagian belakang. Ini biasa ada lubang PS2 ya, PS2 biasa paling atas dulu ya. Oke, nah kita pasang di sini. Nah, kita paskan ya teman-teman, hati-hati dia tajam. Ini tujuannya berfungsi untuk menutupi bagian belakang mainboard ya, agar tidak memasukkan binatang. Oke, sudah tutup. Nah, ini kita rapikan dulu kabel-kabelnya, kita singkirkan biar tidak mengganggu. Nah, ini mainboardnya kita masuk ya, kita masukkan. Nah,
masuk. Ini sudah. Jadi teman-teman, kita masang baut. Di sini ada lubang baut ya teman-teman. Di sini ada di mainboard ini 4 ya. 1 2 3 4 ya teman-teman. Ada di pojok sini. Nah, kita pasang bautnya. Nah, ini bautnya baut mainboard ya, radakan kecil ya. Nah, ini kita pasang dulu bautnya. Kita pasang 4. Pasang lagi ke sini. Ini. Nah, ini mainboardnya sudah terpasang ya teman-teman, sudah terbaut juga, backlight sudah terpasang, backlight belakang ini. Teman-teman, kita pasang power supply-nya ya, soket-soketnya ya. Ini soket 24 pin, dia itu adanya di sini ya teman-teman ya. Ini ya, dia soket 24 pinnya. Nah, ini kita pasang dulu. Kita pasang. Ini ingat ya, dia ada kunciannya. Di sini juga ada tempat untuk kunciannya teman-teman. Ini kita pasang. Jika tidak cocok ya jangan dipaksa ya, dibalik, biasa dibalik kalau nggak cocok. Oke, kita pasang, kita tekan. Oke, ini pastikan sudah terpasang dengan baik untuk soket ini ya. Ini sudah terpasang. Nah, ini yang dibutuhkan lagi soket 4 pinnya. Soket 4 pin itu ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Di sini biasa letaknya itu kalau setiap member itu berbeda-beda, ada yang di depan, ada yang di belakang sini ya. Di sini teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini untuk soket 4 pin. Oke. Jadi kabel yang masuk ke dalam mainboard ini sebagai setrum itu hanya 2 ya. 24 pin sama yang 4 pin ini teman-teman. Nah, ini sisanya ini nanti ini untuk hard disk. Dan di sisa satu lagi buat untuk DPD, ada satu lagi itu IDE biasa untuk kipas ya, kipas tambahan. Oke teman-teman, ini kabel ya dari casingnya sendiri ya teman-teman. Di sini ada kabel untuk USB untuk kabel audionya, speaker. Nah, ini ada keterangannya ya, ini audio, ini ada USB. Nah, ini ada kabel power ya, power SW. Nah, di sini ada reset SW. Nanti ada HDD LED dan P-LED ya, power LED ya. Nah, ini dia nanti kita pasang ke dalam mainboard ini. Nah, ini kabel buat apa sih teman-teman? Ini kabelnya fungsinya ada di depan sini ya teman-teman. Teman-teman depan casing. Di sini ada USB yang tadi saya sebutkan, ada USB, speaker. Nah, ini ada reset dan ada power ya, tombol power ini ya teman-teman ya. Ini tombol power ya, power SW ini. Nah, ini kabel yang ini ya kabel dari casingnya sendiri, bawaan dari casing. Oke, kita pasang dulu kabel USB ya. Letaknya ada di mana? Setiap mainboard itu berbeda-beda letaknya. Tapi biasa di sini ada keterangan teman-teman USB. Nah, kita colok ya. Nah, di sini kan kabelnya kan ada lubangnya, nggak ada satu nih. Nah, di sini juga pinnya juga kan terlihat nih, ada yang nggak ada satu. Nah, kita cocokkan, jangan sampai terbalik ya. Kalau memang terbalik biasanya dia nggak masuk, tapi jangan dipaksa, nanti dia akan bengkok ya. Oke, kita pasang teman-teman. Ini kita pasang sini ya teman-teman. Maaf nggak kelihatan. Nah, teman-teman, kita pasang soketnya punya di sini. Nah, oke teman-teman, sudah terpasang ya USB-nya. Nah, ini untuk kabel audio. Sama audio juga pun setiap mainboard itu letaknya berbeda-beda. Nah, ini posisinya saat ini ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Sama dia ada satu lubang yang tidak ada. Nah, ini kita patokannya kita sesuaikan. Di sini pin itu seperti apa? Pasti dia ada lubangnya nggak ada ya, ada pinnya nggak ada ya. Oke. Nah, ini sudah. Nah, lalu kita masuk ke kabel power front panel ini. Nah, ini coba saya power SW. Ini dia letaknya ada di sini teman-teman, front panelnya. Nah, ini di sini ya, ada front panel ya. Biasa teman-teman setiap mainboard itu ada tulisannya kok front panel. Front panel itu ya tombol-tombol ya yang ada di depan tadi ya. Contoh saya pasang dulu. Nah, ini
Nanti untuk keterangannya saya buat di tambahan video ya. Nah ini power saya pasang di sini, power. Lalu yang lainnya reset ini saya pasang di belakangnya power. Nah, dalam videonya memang tidak detail ya, tidak jelas ya. Nanti saya kasih skemanya untuk ini ya. Nah ini HDD LED. Nah ini power LED. Teman-teman, lanjut kita ke pemasangan harddisk ya. Nah ini posisinya dia ada di bawah sini, biasa tempat harddisk, tapi setiap casing itu berbeda-beda ya untuk tempat harddisknya ya. Tapi pemasangannya hampir sama kok, tidak ada yang berbeda. Nah ini untuk tempat harddisk. Nah sini ada lubang ya, ada lubang baut, kita baut lubang ini ya bautnya. Nah ini kita butuh 2 baut saja cukup. Oke, kita baut agar dia tidak lari ya. Nah, lagi. Nah ini kabel SATA ya teman-teman dari power supply-nya itu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini kita pasang untuk powernya ya, setrumnya harddisk ya. Oke, pasang di sebelah sini teman-teman. Ya, sebelah sini. Nah ini kita pasang. Oke. Lalu kabel SATA-nya ya teman-teman ya. Ini kabel SATA. Ini dia kita pasang di sebelah sini sama di samping harddisk. Nah ini posisi coakannya harus disesuaikan. Ini kita pasang. Nah di ujung ini larinya ke dalam mainboard ya teman-teman. Di sini ada SATA ya, tempat SATA-nya ya, untuk kabel SATA-nya ya, colokannya ya. Oke kita pasang. Nah ini teman-teman. Nah satu lagi ini kita perlukan untuk DPD, sama pemasangannya seperti harddisk teman-teman. Di harddisk. Nah, ini sudah pasang. Nah dia tetap sama, kabel SATA juga dibutuhkan. Ini tidak terlihat. Ini sama teman-teman, kita pasang di sebelahnya ya, sebelah sini ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah jadi, sudah terpasang, komputernya juga sudah dirakit. Nanti saya akan membuat video selanjutnya untuk cara mengaktifkan dan instalasi softwarenya ya teman-teman ya, sampai nyala ya. Oke, jangan lupa bantu like, comment, subscribe untuk channel saya. Semoga tutorial ini membantu dan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.